Shalom, damai di hati, terpujilah Dia Tuhan yang telah menjumpakan kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan yang digagas oleh Jemaat Gemim Betania Teling Tingkolo. Dan olehnya di kesempatan ini, izinkan kami selaku pelaksana Kusapa di saat ini, Jemaat Kolom 17, menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti program Kusapa saat ini kepada yang dikasihi pemateri kita, Pendeta Bapak Armando Lekes STH. Selamat datang kepada Bapak Ibu pelayan khusus Jemaat Gemim Betania Teling Tingkolo. Dan selamat datang kepada Jemaat Gemim Betania Teling Tingkolo yang berkenan hadir di saat ini. Kita akan berdoa dan doa akan dilayani oleh yang dikasihi Ibu Dr. Anda Betsy Polii Liando. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu patut menaikkan pujian, syukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua, di mana di sepanjang siang hari ini kami boleh melakukan segala tugas kerja dan tanggung jawab kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami boleh terkumpul lagi di tempat ini untuk melakukan tugas kerja tanggung jawab kami pula lewat kegiatan Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkolo. Biar kiranya Tuhan, Engkau senantiasa terus memberi kami kemampuan, membimbing kami semua Tuhan untuk boleh mengikuti, bahkan dimampukan bagi kami untuk memahami akan kebenaran firman di malam hari ini. Memberkati juga Tuhan pemateri kami malam hari ini, Pendeta Bapak Armando Lekes STH, yang boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman di malam hari ini. Biar kiranya Engkau senantiasa terus memakai dia, agar boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biar kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami semua, agar kami layak untuk membaca firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca Alkitab sebagai bahan materi kita yang akan kita bahas dalam program Kusapa di saat ini melalui kitab Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan bacaan Alkitab saat ini akan dibacakan oleh yang dikasihi Ibu Teli Charlotte Kambe. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Dengan perikop Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah
penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah di dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya kepada yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan kepada korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Sampai di sana pembacaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam penyampaian materi, kita akan mendengarkan puji-pujian dari seluruh jemaat kolom 17. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sesi penyampaian materi yang diambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12 yang mengusung tema "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan". Dan dalam materi ini nanti akan dipaparkan terkait dengan alasan pemilihan tema, kemudian di dalamnya pembahasan tematis terkait teks bacaan Alkitab yang kita baca saat ini, bahkan juga berkaitan dengan makna dan implikasi dari firman ini. Dan untuk pemateri kita saat ini akan disampaikan oleh yang dikasihi Pendeta Bapak Armando Lekes STH. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita ketika kita boleh mengambil bagian melalui program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Melalui materi yang akan disampaikan, diangkat dari bacaan Kitab Keluaran, pasal 18, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita masuk dalam penjelasan tema. Tema yang diangkat ialah terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Sesungguhnya tema ini diangkat dari ayat yang ke-10 bacaan kita. Tema ini adalah kata-kata pujian dan pengakuan dari Yitro ketika mendengar kesaksian Musa tentang perbuatan Allah baginya dan bagi umatnya. Yitro adalah mertua dari Musa dan seorang imam di Midian. Yitro dicatat hidup di Midian, wilayah yang membentang dari tepi timur Teluk Akabah, sekarang ini di sebelah barat laut Saudi Arabia. Ada yang menganggap Midian terletak dalam semenanjung Sinai. Kita melihat di sini mengapa Yitro memuji Allah seperti tema kita saat ini. Mengapa muncul pengakuan? Karena ia mendengar cerita atau kesaksian yang diucapkan oleh Musa. Jadi melalui kesaksian maka lahir pengakuan tentang Allah, bahkan memuji Allah. Kita masuk dalam alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Tujuannya yang pertama, sebagai kesaksian. Iman harus menjadi sebuah kesaksian seperti Yitro. Dia mendengar cerita Musa, ia memuji Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Yang kedua, tema ini juga diangkat untuk memotivasi orang percaya untuk jangan hidup menjadi batu sandungan, tetapi jadilah saksi-saksinya. Dan bagaimana orang Kristen memuji Tuhan dan menghentar dirinya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai perjumpaan keluarga. Yitro adalah mertua dari Musa, berarti keluarga harus menjadi sarana kesaksian. Kita masuk dalam latar belakang kitab. Penulis kitab Keluaran ialah Musa. Waktu penulisan sekitar 1445 sampai 1405. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kata ini menunjuk kepada pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah. Dua peristiwa penting dalam kitab Keluaran. Yang pertama, keluarnya umat dari Mesir yang diawali oleh cerita kelahiran Musa. Yang kedua, kejadian di Gunung Sinai dan Tuhan memberi 10 hukum. Berikut kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Bagian bacaan ini adalah bagian kunjungan Yitro kepada Musa. Yitro adalah seorang imam di Midian. Dalam Alkitab edisi studi dikatakan bahwa Yitro juga sering disebut Rehuel. Sebutan imam dikatakan menunjuk pada posisinya sebagai pemimpin suku dan bukan jabatan agamawi. Dalam ayat yang pertama dicatat bahwa Yitro ternyata telah mendengar semua perbuatan yang dilakukan Allah bagi Musa dan umat Israel. Mendengar demikian, ternyata ada respon darinya. Dia membawa istri Musa, yakni Zipporah, dan membawa
kedua anaknya, yaitu Gersom dan Eliezer, untuk berjumpa dengan Musa di gunung Tuhan. Musa dalam pemberian nama bagi anak-anaknya ternyata berkaitan dengan kesaksian imannya. Tercatat di sini yang pertama anaknya adalah Gersom dan kedua Eliezer, artinya Allah adalah penolong. Bagaimana ia melihat karya Tuhan dalam hidupnya ketika dia menjadi pendatang di tanah Midian dan Allah menjadi penolongnya yang terus berlanjut sampai di tanah Mesir menghadapi Firaun. Dari sini ada hal-hal yang bisa torang catat dalam hal pemberian nama bagi anak-anak. Musa memberikan nama bagi anak-anaknya sesuai dengan kesaksian imannya. Maka mari torang juga demikian, pemberian nama anak selain kesaksian iman juga mengandung hal yang positif, termasuk nama yang menjadi berkat. Berikut di ayat yang kelima, Yitro telah tiba di tempat Musa. Dikatakan tempat Musa yakni di gunung Allah, gunung Horeb atau gunung Sinai. Disebut gunung Allah karena di gunung itu Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Musa dan memberi 10 hukum Tuhan untuk menjadi petunjuk bagi bangsa Israel. Jarak yang ditempuh oleh Yitro dan keluarganya menuju tempat Musa sekitar 20 mil. Saat telah tiba di tempat Musa, Yitro menunjukkan sikap yang santun dan penuh tata krama dan tidak secara langsung menemui Musa, tetapi dengan sopan untuk memerintahkan agar memberitahu kedatangan mereka kepada Musa. Berikut di ayat yang ke-7, pertemuan Musa dan keluarganya. Musa begitu meresponi kedatangan mertuanya bersama istri dan anak-anaknya. Saat bertemu dia langsung sujud. Sujud adalah tanda penghormatan. Ia menghormati Yitro. Bukan hanya sujud, ia juga menciumnya. Memang adalah tradisi waktu itu, jika bertemu dengan keluarga, kerabat, maka ada tradisi mencium. Tradisi mencium ini menandakan suatu perjumpaan, pertemuan atau keakraban yang terjalin di antara keluarga. Selanjutnya mereka masuk ke dalam kemah. Berikut di ayat yang ke-8, sapaan dalam perjumpaan antara Yitro dan Musa berlanjut dengan percakapan di dalam kemah. Musa menceritakan kepada Yitro tentang pengalamannya bersama Tuhan, termasuk yang Tuhan lakukan bagi Firaun, Mesir dan bangsa Israel. Ia menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Ia menceritakan tentang yang dilakukan Tuhan dan semua yang dialami termasuk kesusahan mereka. Musa menceritakan karya Tuhan Allah yang menuntun, menolong umatnya menghadapi dan melewati berbagai penderitaan dan kesusahan. Saat dalam percakapan ini, mereka berbagi cerita dan pengalaman. Di sini kita melihat bahwa di antara mereka tidak ada lagi anggapan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tetapi sama-sama saling berbagi. Berikut, setelah mendengar apa yang diucapkan Musa, maka di ayat 19-12 ada respon dari Yitro. Apa saja respon Yitro ketika mendengar cerita yang disampaikan oleh Musa? Saya mencatat ada 4 poin. Yang pertama, dia bersuka cita. Dia bersuka cita atas kebaikan Tuhan bagi umat Israel, sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-9. Yang kedua, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan karena perbuatannya yang menyelamatkan umat Israel, sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-10 bacaan kita. Yang ketiga, ia mengakui Allah Israel lebih dari segala Allah lain, sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-11. Yang keempat, ia mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan bagi Allah.
sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-12. Dari percakapan Musa dan Yitro, ada beberapa hal yang kita lihat bersama, yaitu berawal dari cerita Musa, muncul pujian dari Yitro kepada Allah dan berujung pada kredo atau pengakuan iman. Perkataan Yitro di ayat yang ke-11, sekarang aku tahu, menunjukkan bahwa walaupun dia seorang imam di Midian, dia baru tahu tentang perbuatan Tuhan, di mana kebesaran Tuhan dinyatakan bagi yang benar, dan orang yang jahat akan mendapat murka dan mendapat penghukuman dari Allah. Walaupun Yitro berasal dari latar belakang tempat tinggal dan budaya hidup orang Midian yang menyembah Allah lain, namun dengan penuh sukacita ia menyembah Tuhan Allah Israel yang hidup. Selanjutnya, di ayat yang terakhir, ayat 12, ternyata dilakukan dengan tindakan teologis. Mereka tidak membedakan dia ketika selesai persembahan korban bersama Harun dan tua-tua Israel. Mereka makan bersama di hadapan Allah. Dari cerita ini, 3 tahapan yang dilewati Yitro, yaitu dia bersukacita, memuji Allah, membawanya pada pengakuan iman atau kredo, dan dilanjutkan dengan mempersembahkan korban bagi Allah. Artinya bahwa 3 bagian ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sangat berkaitan erat. Berikut kita masuk dalam pesan firman. Sebagaimana Yitro di saat ia mendengar kesaksian cerita dari Musa tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan di saat umat Israel berada di tanah Mesir, mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan menyelamatkan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir, pulang ke kampung halaman mereka. Nah, saat mendengar kesaksian atau cerita dari Musa, respon dari Yitro, dia bersukacita, ada pengakuan dan persembahan korban. Nah, sebagai orang percaya, mari kita mampu membawa orang untuk ada pada 3 hal ini. Sebab ada orang yang bisa bersukacita, ada pada pengakuan tentang kebesaran Tuhan, tetapi menganggap persembahan sebagai beban. Oleh sebab itu, belajar dari Yitro, mempersembahkan korban dengan penuh ketulusan dan diakhiri dengan makan bersama. Tapi kalau orang, ketika kita diperhadapkan dengan perayaan syukur, biasanya orang berpikir yang terpenting bukan persembahan, tetapi makan bersama. Sebagaimana contoh dalam merayakan pengucapan syukur pada tanggal 29 September. Dalam perayaan pengucapan syukur kita mempersiapkan segala sesuatu dengan dengan mewah, dengan istimewa dan luar biasa. Tetapi kita menyampingkan memberi persembahan kepada Tuhan. Karena kita menganggap persembahan tidak penting. Karena itu mengajak bagi kita untuk merubah pola pikir kita. Jadikanlah persembahan itu sebagai tanda syukur kita menjawab akan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Dan yang kedua, sama seperti Musa dan Yitro, bawalah keluarga untuk menjadi tempat berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, tuntun keluarga kita untuk menjadi alat kesaksian, untuk memberitakan tentang Tuhan yang besar dan perbuatannya yang luar biasa. Dan yang keempat, gunakanlah meja makan sebagai alat kesaksian. Ajari keluarga untuk memahami betapa pentingnya menjaga hubungan yang dalam bersama Tuhan. Hentar keluarga kita untuk datang pada Tuhan dan merasakan setiap kasih setianya dalam hidup kita. Demikian pemaparan melalui materi dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa ini adalah satu interaksi yang bagus bagaimana untuk kita lebih mendalam dan mengerti maksud dan tujuan dari ayat-ayat tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, hubungan antara Yitro dengan Musa adalah mertua. Dan Yitro kita ketahui bersama dalam cerita tadi terbeban karena dia punya anak dan punya cucu, 2 orang. Jadi artinya hubungan dia mengunjungi itu sebenarnya secara logis itu dilatar belakangi karena ada hubungan biologis dari hubungan anaknya Yitro itu. Nah, setelah berlanjut dengan cerita iman yang disampaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Mesir itu yang disampaikan oleh Musa, maka timbullah pengakuan dari Yitro pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah setelah mereka selesai dari situ dan Yitro kembali ke Midian, apakah Yitro menjadi imam, memuja dan memuji Allah yang sama seperti pada Musa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak tadi, apakah ketika kembali ke Midian, Yitro mengakui Allahnya Musa atau Allahnya orang Israel? Sebagaimana pemaparan saya tadi, di saat Yitro mendengarkan kesaksian yang diceritakan oleh Musa tentang kebaikan Tuhan bagi umat Israel yang menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir dan diperkenankan Tuhan pulang ke kampung halaman mereka. Nah, respon dari Yitro sebagaimana yang saya katakan tadi, pertama dia bersuka cita, yang kedua dia memuji Allah, yang ketiga dia timbul pengakuan bahwa Allah Israel lebih dari segala Allah yang lain. Nah, yang menarik di sini bahwa Yitro ini latar belakangnya adalah seorang Midian yang notabene-nya menyembah dewa atau menyembah Allah lain. Tetapi melalui kesaksian iman yang disampaikan oleh Musa, dikatakan sebagaimana pemaparan saya tadi, ia pun menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Dikatakan di saat ia merespon akan apa yang disampaikan Musa, setelah itu ia mempersembahkan korban bakaran bagi Allah sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Setelah itu, baik Harun, para tua-tua Israel dan keluarga Musa, mereka duduk makan bersama di hadapan Tuhan Allah. Jadi bagi hemat saya, di saat timbul pengakuan bahwa Allah Israel lebih dari Allah yang lain, ia sujud menyembah kepada Allah Israel, maka itu juga berlaku ketika ia kembali ke Midian. Jadi tentang pengakuan melalui kesaksian yang didengarkan Musa ini, sehingga membuat imannya menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Berbicara apakah ketika Yitro kembali ke Midian, apakah orang-orang Midian ini menyembah Tuhan Allahnya Israel? Nah,
Jadi menurut saya, dalam pandangan saya, latar belakang orang Midian ini menyembah dewa, menyembah Allah lain. Karena Yitro ini bukan garis keturunan orang Lewi. Jadi ketika dia kembali ke Midian, ketika dia percaya tentang mujizat yang diberlakukan Tuhan Allah kepada umat Israel yang menyelamatkan mereka sehingga keluar dari tanah Mesir, kembali ke kampung halaman mereka. Jadi di saat Yitro percaya dan menyembah kepada Tuhan Allah Israel yang hidup, jadi bisa juga dia menularkan itu kepada orang-orang yang ada di Midian. Sebagai dasar, ia telah mendengar kesaksian dari Musa tentang kebaikan, pertolongan, bahkan menyelamatkan umat Tuhan. Jadi melalui dasar ini, melalui kesaksian yang disampaikan Musa, itu dapat juga ditularkan kepada orang-orang Midian untuk bersama ikut percaya tentang Tuhan Allah Israel yang menyelamatkan. Terima kasih. Dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh pemateri tadi terkait dengan tanggapan untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan, maka untuk sesi pemaparan materi sekaligus juga dengan sesi diskusi dan tanya jawab di saat ini yang diangkat dari kitab Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang mengusung tema terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan telah selesai. Dan tentunya mengatasnamakan semua yang hadir menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Armando Lekes STH yang boleh menuntun dan memfasilitasi kita untuk memaknai bacaan yang sudah kita baca dan bahas bersama di saat ini. Bapak Ibu yang Mari berdoa. Pujian dan syukur dipersembahkan kepadamu Bapa di surga, buat segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan teralami dalam kehidupan kami. Lewat perjumpaan iman, program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan saat ini. Bersyukurlah kami Tuhan, karena Engkau yang telah menuntun dan menyertai program Kusapa saat ini. Di dalamnya ya Tuhan, kami telah belajar tentang firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat materi pembelajaran firman-Mu saat ini akan membekali kami dalam melangkah di hari-hari kami ke depan. Mampukan kami Tuhan untuk mengaktualisasikan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami, ya Tuhan, surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Olehnya Tuhan, di saat ini, kami berdoa kepadamu, buat pemateri kami, yang kekasih Pendeta Bapak Armando Lekes STH, diberkati dia secara luar biasa ya Tuhan. Berkati setiap tugas dan pekerjaan pelayanannya. Engkau juga berkati dalam
kerja pelayananmu di Jemaat Betania. Kuat dan sehat kemampuan sukacita melayani terberi buat Bapak Pendeta. Engkau juga yang akan memberkati keluarga hamba-Mu, keluarga Lekes Kelalo. Demikian Tuhan kami berdoa saat ini. Bagi semua yang hadir, yang turut mengambil bagian dalam acara program Kusapa saat ini. Baik kami sebagai pelayan khusus, sebagai jemaat, bahkan siapapun yang mengikuti program Kusapa saat ini. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas, tugas dan pekerjaan kami ya Tuhan. Anugerahkan kami kemampuan, anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan. Engkau yang ambil alih Tuhan, setiap tugas dan kerja kami, semua dalam kendali Tuhan. Engkau buat berhasil semuanya. Sesungguhnya itu untuk kepujian nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Selesai acara Kusapa saat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ditibakan kami dengan segala selamat yang dari Engkau. Kami akan membawa sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang permohonan syukur kami kepadamu. Kami bawa di dalam satu nama yang indah. Nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur, dan bermohon kepadamu. Amin. Selanjutnya kita akan ikuti ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh yang dikasihi Ibu Meike Gurning Tarore. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Jemaat sekalian, ibadah Kusapa malam hari ini sudah selesai. Dan tentunya kita bersyukur kalau kita semua diberi kesempatan malam hari ini untuk beribadah, untuk membangun iman kita bersama. Saya atas nama Kolom 17 sebagai pelaksana ibadah Kusapa malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Kiranya Tuhan memberkati dengan tugas pelayanan Bapak serta keluarga dan sesi rumah tangga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pelsus serta jemaat yang hadir malam hari ini dan kepada kostor serta petugas multimedia yang sudah mensupport ibadah Kusapa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan terima kasih.